Welcome. Netherlands. Yeah, you like the campus? Berita gembira untuk seluruh pecinta timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, PSSI dan KNVB menjadwalkan pertandingan uji coba antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda. Berkat kerjasama prestisius antara PSSI dan KNVB, kini para pemain keturunan Indonesia Belanda lebih leluasa menentukan pilihan antara memilih bela Belanda atau membela Indonesia. Di bawah kepelatihan Patrick Kluivert dan asistennya, permainan timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda di 4 laga yang tersisa. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini tengah berada di Belanda. Erick Thohir memenuhi undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda untuk mengadakan meeting secara langsung dengan staf kepelatihan timnas yang baru. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Boek. Mereka berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Selain itu, Erick Thohir juga mengunjungi KNVB Campus dan bertemu dengan Dirtek Timnas Belanda, Nigel de Jong, beserta jajaran pengurus KNVB lainnya, untuk berdiskusi penerapan manajemen tim profesional kelas dunia. Dalam pertemuan tersebut, PSSI menjalin kerjasama dengan KNVB perihal pengembangan talenta muda, mulai dari grassroots hingga timnas senior, dan juga sepak bola wanita. PSSI juga secara resmi mengundang timnas senior Belanda datang ke Jakarta untuk melakukan laga uji coba dengan timnas Indonesia. Respon dari Federasi Belanda sangat baik. Belanda bersedia untuk menjadwalkan laga uji coba melawan timnas Indonesia. Untuk jadwalnya sendiri, PSSI dan KNVB tengah mengatur jadwal yang ideal untuk kedua negara, yang kini tengah menjalani kualifikasi Piala Dunia. Namun, besar kemungkinan, di tahun 2025 ini, Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Belanda dengan full skuad terbaiknya, demi persiapan kedua negara menatap Piala Dunia 2026. Kedua negara menjalin kerjasama untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini telah mendunia. Untuk sisi positif dari pihak Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda beserta pemerintahan di Belanda mendukung penuh langkah Indonesia untuk memanfaatkan SDM mereka yang dianggap berkompetensi membangun perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus mendukung langkah Indonesia untuk menggunakan pemain berdarah Indonesia membela akar mereka yang berasal dari Indonesia. Tentu dengan adanya kerjasama pertisius kedua negara tersebut, dimulai dari sekarang, ada 2 opsi pilihan bagi para pemain Belanda, membela Belanda atau membela Indonesia. Dengan begitu, kini para pemain berdarah Indonesia Belanda, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan karir internasional. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan karir internasional mereka, memilih Belanda atau Indonesia. Dari hubungan erat kedua negara tersebut, terbukti, kini sangat banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda, mulai terbuka dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Banyak dari mereka mengaku sedang menunggu panggilan PSSI untuk membela Sang Merah Putih di ajang internasional. Selain dari itu, para pemain keturunan sekaligus berkesempatan untuk dapat mempromosikan sepak bola Indonesia, yang kini sudah mulai dilirik banyak klub Eropa. No, they are amazing. I think today has been fantastic for us to join them on the pitch, and for sure they show that they have a lot of skills. Berikut sejumlah fakta era baru sepak bola Indonesia yang sudah menempati peta sepak bola dunia, mulai dari perkembangan kualitas, sistem dan standar tinggi, hingga pamor timnas Indonesia itu sendiri, kini sudah menjadi market value tersendiri di mata dunia. Berikut penjelasan di era baru sepak bola Indonesia yang kini sudah mendunia. So, they're fighting for great things, and that's what we are aiming to do as well. So, I will have a lot of fun following Indonesia in the World Cup. Indonesia when I came there. Kevin Dix salah satu contoh pemain berbakat milik timnas Indonesia, dengan pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Eropa Liga Champions. Selain sebab penampilan impresifnya di Liga Champions Eropa bersama klub lamanya Copenhagen,
Inilah alasan lain Bundesliga merekrut Kevin Dix. Ternyata pamor timnas Indonesia merebak hingga ke Jerman. Tentu, mari kita bahas lebih dalam alasan Borussia Mönchengladbach merekrut Kevin Dix. Fleksibel di pertahanan, Dix bukan hanya bek yang bagus, tetapi juga sangat fleksibel. Dia bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang, bahkan di tengah lapangan. Ini membuat tim menjadi lebih luwes dalam taktik. Potensi besar, klub-klub besar seperti Borussia Mönchengladbach selalu mencari pemain dengan potensi besar. Dix dianggap memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Pamor timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat sepak bola Indonesia semakin dilirik dunia. Dix, sebagai pemain andalan timnas, secara tidak langsung juga ikut mempromosikan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Singkatnya, selain kemampuan teknisnya yang mumpuni, Dix juga menarik perhatian karena fleksibilitasnya, potensi besarnya, dan kontribusinya pada timnas Indonesia. Kehadirannya di Bundesliga diharapkan bisa semakin mengangkat pamor sepak bola Indonesia di mata dunia. The confidence is the most important thing. We all know that we have a common goal to accomplish this mission. We need each other. Not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff. And we need to convince the players that where is a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. We need each other, and that's the most important thing. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue dengar juga bukan Messi saja, Kevin Dix pun nggak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue dengar. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main. Gak jalan sistemnya. Lu nggak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack, ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Ya. Mencetak gol ini menjadi masalah di tim. Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate-nya ball possession, create peluang, cetak gol. Oke? Ring 2 ini kan 6 pertandingan 1 kali menang, masih selisih 1 poin loh. Artinya semua masih terbuka, bukan karena kita pasti lolos, enggak, tapi probabilitasnya. Nah, inilah gambling yang diambil oleh Erick Thohir. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut merujuk dengan taktikal menyerang, dan formasi itu disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih,
Namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.